ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairul hadits kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, Saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin yang kena batuk dan flu, itu sudah mencapai level 3, padahal sepekan yang lalu level 2. Dari beberapa laporan Kalimantan Selatan yang kena batuk dan flu, kita tidak tahu apakah itu batuk flu biasa atau Omikron, kita tidak tahu, ya. Dan tidak usah dites, tidak usah, nanti positif. Nanti positif gitu. Pian dikurung nanti positif. Sudah 82%. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Oleh sebab itu, yang belum kena menjaga kualitas imun diri. Yang sudah kena ya berobat. Boleh berobat obat-obatan yang sudah dikenal, obat flu dan batuk. Misalnya apa? Obat flu dan batuk itu. Oi. Sampean petugas kesehatan? Oh, bukan. Ya, cari obat flu dan batuk. Nah, itu. Yang sudah itu sudah cari aja. Kemudian bisa habatus sauda. Bisa juga minum madu. Apalagi korma. Orang yang jual jamu batuk, ditukari, ya, dapat pahala lagi untuk kehidupan sidin. Dan obat-obat lainnya
Silahkan, jangan berdiam aja, karena Allah menurunkan obatnya itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian menjaga kesehatan. Nah, kayak sampean ini ditutup hidungnya itu termasuk, karena saya ceramah kalau pas ditutup susah ya, susah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, di samping itu memang meningkatkan ketaatan kepada Allah, berdoa. Doa boleh pakai doa bahasa sendiri, boleh doanya para nabi. Di Al-Quran ada doanya para nabi, antara lain doanya Nabi Ibrahim, surat yang ke-26 ayat 80. Nah, hanya baru buka sampean, jadi belum hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, Engkau ya Allah yang menyembuhkannya. Dibanyaki, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Atau doanya dari Nabi Muhammad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca juga itu. Atau yang pernah dilakukan oleh sahabat, ada orang kena sengat kalajengking, dibacai surat Al-Fatihah, banyak baca surat Al-Fatihah. Atau juga baca istighfar, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka minta ampun kepada Allah. Istighfarnya yang pendek, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Karena bulan ini bulan Rajab, bulan Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, itu untuk menerima perintah sholat. Maka Allah menyuruh minta pertolongan kepada Allah lewat sholat. Ya, minta habis sholat, minta kepada Allah, ya Allah, keluarga saya ya Allah berikanlah kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan seterusnya. Ayatnya dalam Al-Quran, satu yang mau saya baca, Al-Quran surat yang kedua ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sholat itu berat kecuali orang yang sholatnya khusyuk, yaitu orang yang meyakini akan ketemu dengan Allah dan meyakini akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, mari kita tingkatkan ibadah sholat kita, kesabaran kita. Mudah-mudahan dengan minta kepada Allah, Allah akan menyembuhkan kita semuanya. Yang pertama disuruh sabar.
Sabar itu kalau dapat musibah disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu harus diyakini benar-benar ke dalam hati. Kalau diyakini benar-benar ke dalam hati, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan ucapan selamat, selawat, ampunan dari Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi kalau kena musibah, paling tidak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati Pak gitu. Ya enggak, bukan karena urusan mati saja gitu. Dapat musibah kena, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terantuk batu ya sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, tanya Bapak dan Ibu, doa apa yang paling utama yang kita minta kepada Allah? Kenapa sampian yang di depan, sampian yang saya tanya? Ya, makanya kalau saya ceramah jangan duduk di depan, ya, kena sasaran terus. Oi, ini doa yang paling utama, bagus itu doanya. Doa apa? Oh, sapu jagat. Sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, sampean. Itu bagus tapi belum yang terbagus. Yang paling bagus itu yang sudah dengarkan ceramah saya itu, jangannya tidak diminta itu. Karena minggu lalu saya ceramah ikut juga di sini. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu sudah menjawab, berarti ingat, ya, ingat ke pengajian yang sebelumnya. Bapak dan Ibu, doa yang paling bagus apa Bu tadi Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang tertinggi, karena itu yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah ke jalan yang lurus ya Allah, gitu. Imam Ghazali kalau sudah sampai ke situ dia seperti bergetar. Oleh sebab itu kalau kita sholat mulai sekarang, tatkala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah, gitu. Ternyata renungannya, jalan yang lurus itu jalannya memang sangat lurus, sangat lurus dan sangat licin dan sangat kecil, tak ubahnya seperti rambut dibelah. Nah, sampean sudah ngomong tadi 7 jar. Gitu. Kenapa kok tahu? Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi jalan lurus itu sangat licin. Banyak orang yang terlempar dari jalan lurus itu, terjungkang gitu, jatuhnya kemana? Ya, jatuhnya celaka itu. Makanya itu yang diminta. Dan jangan jalan yang lurus itu Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat di antara mereka. Itu yang diminta dan itu yang diinginkan kita. Jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat? Oi, yang diberi nikmat siapa? Kita tahu juga. Kita tahu yang diberi nikmat
Ini siapa yang diberi nikmat? Yang diberi nikmat itu Allah sendiri yang memberitahu dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ulaika Surat yang keempat ayat 69. Nah, saya terhalang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dapat nikmat dari Allah, dapat sorga. Di sorga itu kedudukan yang tertinggi adalah para nabi. Kemudian yang kedua siddikun. Yang ketiga orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang yang beramal soleh, gitu. Jadi yang tertinggi para nabi. Siapa yang menginginkan tempat yang tertinggi? Angkat tangan. Oi. Sekalinya ada yang angkat tangan. Ada. Di sini tidak ada yang jadi nabi. Oi. Jadi kalau kita kena dapat ya sudah ditawarin tidak berani gitu. Karena yang pertama itu para nabi. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu orang yang pembela kebenaran, orang yang jujur, orang yang berkata benar, berpikir benar, bersikap benar, membela yang benar, bukan membela yang bukan membela yang bayar itu. Jadi orang yang jujur, baru yang mati syahid, pejuang-pejuang agama Allah. Sehingga masjid ini berdiri karena banyak pejuang-pejuangnya. Sehingga pengajian ini ramai juga banyak pejuang-pejuangnya, pejuang agama Allah. Kemudian yang terakhir adalah jamaah Hajjah Nuriyah yang beramal soleh. Nah, itu yang paling bawah itu. Tapi cita-citanya tetap nomor 2 sesudah Nabi, atau yang tertinggi di antara kita sesudah Nabi. Cita-citanya seperti itu. Orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang tidak berdusta. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau itu yang diminta oleh kita semuanya, mulai hari ini kita hidup jangan berdusta. Ada pertanyaan, apakah ada pekerjaan dusta yang dibolehkan? Ada apa enggak? Dusta tapi dibolehkan. Halo? Ada? Ada atau tidak ada? Hah? Ada. Apa dusta yang dibolehkan? Memang ada yang dibolehkan, tapi tiga macam aja. Yang pertama, orang yang sedang perang melawan musuh, boleh kita dustai. Itu musuh kita dustai itu. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat. Jadi sahabat itu waktu nyerang di satu daerah itu, sahabat malam-malam demo
demonstrasi kekuatan. Setiap orang bawa 2 obor. Setiap orang bawa 2 obor. Sehingga kelihatannya banyak banget. Nah, kelihatannya banyak banget itu. Itu dusta itu, tapi dibolehkan itu. Yang menguasai daerah itu lebih dahulu pas ada air, ambil air semuanya lalu ditutup sehingga musuh tidak bisa ngambil air itu. Nah, itu dibolehkan. Yang kedua, suami istri yang mau bercerai, ya, yang mau bercerai, didatangi si suaminya atau istrinya dulu yang didatangi? Oi, yang mana? Ya terserah. Kalau yang didatangi itu si istrinya, datangi istrinya, kamu mau bercerai kah? Iya, gitu. Padahal suamimu itu sangat mencintai kamu loh, itu sangat sayang kepada kamu, ya, cintanya tak bertepi, gitu. Wah, kayak begitu. Kemudian sesudah dia, kalau begitu suamiku ini mencintai, gitu. Kemudian didatangi suaminya, istrimu itu sangat menyayangi kamu, itu sangat menyayangi, gitu. Akhirnya tidak jadi. Itu boleh, berdusta untuk itu boleh. Tinggal berapa sudah? Oi, tinggal 1. Nah, tinggal 1. Yang 1 ini ada orang dikejar untuk dibunuh oleh rombongan orang karena melakukan kesalahan, dikejar untuk dibunuh. Pas masuk ke sini, pas mendatangi saya suruh sembunyi di situ. Lalu orang yang mengejarnya mendatangi ke saya. Ada orang ke sini kah, Pak? Pak, mulai tadi aku kada tahu aku, gitu. Kita dustai, akhirnya selamat. Tapi kalau ini sudah kawin ini, sudah? Belum. Ya. Nah, itu sudah. Ini sudah. Nah, anaknya yang masih halus itu, masih kecil, bilang ke abahnya, "Bah, duit." Itu, "Duit, Bah," gitu. Kata bapaknya, "Kadada," gitu. Padahal tadi ada, bahai, di dompetnya, gitu. Kata abahnya, "Habis," gitu. Berapa dustanya sudah? 2 sudah. Itu. Gasan apa duit? Nukar wadai, bahai, gitu. Nukar wadai, gitu. Mana wadainya? Sehingga pas menunjuk itu roti boy itu, nah, gitu. Kata bapaknya, "Kada nyaman, ai," gitu. Berapa sudah? Kalau begitu bincul ini abah ini karena berdusta, itu berdusta. Oleh sebab itu katakan sejujurnya, duit memang ada tapi ada perlunya. Gitu kan, kenapa? Itu. Dalam Al-Quran surat Mursalat, surat yang ke-77, itu dalam ayat 15 Allah berfirman, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Masuk neraka wail. Neraka wail ini neraka yang paling bawah. Departemen Agama menerjemahkan wail itu kecelakaan besar lah. Pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Mulai sekarang mohon kepada Allah sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim itu. Ya. Siapa tahu dengan mulai sekarang lalu berubah, jujur, tidak berdusta, diangkat nantinya, diangkat ke surga yang tertinggi tapi sesudah Nabi itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka besarlah orang pada hari itu yang mendustakan kebenaran. Itu pada ayat 15. Diulang pada ayat 19. Diulang pada ayat 24. Diulang pada ayat 28. Diulang pada ayat 34.
diulang pada ayat 37, diulang pada ayat 40, diulang pada ayat 45, 47 dan 49. Ada berapa? Oi. Jadi kalau banyak berdusta, dustanya dapat berapa? 10. Bukan matematikanya yang dapat 10. Kalau matematika dapat 10 berarti sangat pintar. Tapi kalau dusta, banyak dustanya dapat 10 berarti apa? Oi. Paling memintari orang itu. Mulai sekarang itu usahakan mohon kepada Allah itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, surat Mursalat itu isi ayatnya 50. Ayat tentang dusta ada 10. Yang tidak ada dustanya ada berapa? Oi, ada 40. Al-Quran surat 40 itu sekalinya Al-Mu'min, hanya orang yang beriman yang tidak boleh dusta. Tapi surat 40 itu juga disebut juga Al-Ghafir, yaitu orang yang diampuni oleh Allah. Hanya orang-orang yang diampuni oleh Allah adalah orang yang tidak berdusta. Mulai sekarang usahakan jangan berdusta itu. Ini pas mintu hak datang. Ya, mintu hak datang. Itu. Pas gajian mintu hak datang. Matanya langsung berputar. Biasa setiap gajian datang gitu. Itu. Begitu assalamualaikum langsung ngomongnya begini. Mak, ya mintuannya perempuan. Mak, sekarang nih harga-harga mahal, Mak. Terutama apa? Minyak goreng, Mak, gitu. Wah, ngomong gitu. Yang tidak mengenakkan itu nah. Itu, yang tidak mengenakkan gitu. Seharusnya kalau ada mintu hak datang langsung gembira. Alhamdulillah pian datang. Ulun hari ini gajian, ada duit gitu. Pian mau apa gitu. Aku mau pinjam duit 250.000 aja gitu. Kenapa apa Mai? Ulun kasih, dikasih berapa? Hah? Dikasih 500. Langsung mamanya, ya Allah berkah ya Allah gitu. Coba kayak begitu. Mulai sekarang tidak usah pakai dusta-dustaan gitu. Katakan sejujurnya agar jangan ada dusta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Wah, masih banyak dah waktunya nah. Saya lanjutkan. Dalam Al-Quran surat yang ke-55, surat Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu yang pengasih. Ciptaan Allah semuanya dikasihi oleh Allah, termasuk musuh-musuh Allah itu tetap diberi hidup, diberi makan, dipelihara, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, tanggung jawab terhadap ciptaannya. Itu sifat Allah. Oleh sebab itu Ar-Rahman itu bisa disebut dengan sifat sense of responsibility, yaitu perasaan tanggung jawab. Itu Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78, tapi ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31, yaitu ayat ya pas fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Itu sebanyak 31. Jadi kadang-kadang kalau orang yang diberi tanggung jawab, kalau mursalat itu orang-orang yang diutus. Kalau malaikat yang diutus mesti jujur. Tapi kalau manusia yang diutus-utus, oi, banyak dustanya. Terutama utusan kadawani aku.
nanti bisa bincul. Ya. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang yang diberi tanggung jawab itu lebih banyak lagi dustanya. Yang diberi tanggung jawab itu sebanyak 31 kali itu beri tanggung jawab itu. Saya tidak usah menunjuk orang yang diberi tanggung jawab itu. Ternyata di dalam Al-Quran orang yang diberi tanggung jawab dustanya lebih banyak lagi. Hati-hati ya, hati-hati yang diberi tanggung jawab. Al-Quran surah Ar-Rahman jumlah ayatnya 78. Ayat tentang dustanya sebanyak 31. Ayat yang tidak ada dustanya berapa? Oi, 47. Al-Quran surat 47 adalah surat Muhammad. Hanya pengikutnya Nabi Muhammad yang tidak boleh berdusta. Mulai sekarang sungguh-sungguh minta kepada Allah. Siapa tahu setelah tahu ini berjanji minta ajari ulun ya Allah supaya jangan berdusta ya Allah gitu. Supaya tidak mendustai proyek ya Allah gitu. Supaya dan sebagainya. Ini sungguhan. Karena kita ingin mendapatkan tempat siddiqin, orang yang berkata, berperilaku, bersikap, berbuat yang benar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya supaya itu baru dua ayat yang dibahas. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim di dalam salat baru itu. Yang berikutnya saya lompat. Nabi Muhammad itu waktu di mi'rajkan itu sampai ke langit yang keberapa? Langit keberapa? Ke-7. Ternyata sampai di langit ke-7 Nabi Muhammad naik lagi ke atasnya. Mana itu? Sidratil Muntaha. Dalam kitab Ad-Dardir, itu bukan dalam hadis tapi kitab Ad-Dardir, naik lagi ke atasnya, yaitu ke Mustawan. Di sana Nabi Muhammad ketemu dengan seseorang yang dikelilingi oleh nur. Ternyata orang ini selama hidupnya di dunia itu selalu banyak zikir kepada Allah. Lidahnya selalu basah hanya zikir kepada Allah. Dan dia tidak berani kepada orang tuanya, selalu taat kepada orang tuanya. Nabi Muhammad naik lagi ke atasnya, di Raf-Raf namanya, itu menurut kitab Dardir, itu di kitab Dardir yang saya baca di situ. Nabi Muhammad langsung ketemu dengan Allah pakai tabir. Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad tatkala ketemu dengan Allah? Nabi Muhammad langsung dia sujud, yang diucapkan hanya 3 saja. Hanya 3. Saya sudah tanya kepada teman-teman yang ahli hadis, di kitab hadis tidak ada. Tapi saya tanya ucapan yang 3 ini, itu adalah renungan para ulama melihat dari redaksi dari pujiannya ini. Yang 3 ini, at-tahiyyatu lillah, segala kehormatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Wassalawat, dan segala keselamatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Wattayyibat, dan segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Oleh sebab itu tatkala pian tahiyat kita tahiyat, coba renungi ini. Seperti ucapan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berjumpa dengan Allah. At-tahiyyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Itu
Oleh Allah langsung dijawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang kupunyai ini juga kuberikan juga padamu, wahai Nabi, wahai Muhammad, itu wahai Nabi, itu engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah dan mendapatkan berkahnya. Nabi juga dapat, tapi Nabi Muhammad langsung ingat kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak engken, langsung dia minta kepada Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan yang diberikan kepada hamba, berikan pula ya Allah kepada umat hamba, ya, yang beramal soleh. Sehingga tatkala kita setiap mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kita mendapatkan keselamatan dan juga mendoakan semua umat Islam yang ada di dunia ini yang beramal soleh, yang mengerjakan sholat juga. Tadi pian sudah mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Orang Islam yang sedang sholat, misalnya di Maroko sana, itu mendapatkan doanya sampian. Orang Islam yang ada di Alaska sana, di sana ada masjid, itu dapat. Ternyata di ujung bumi ini ada orang yang sholat mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kita pun dapat. Inilah persaudaraan Islam sedunia ini. Inilah kasih sayang umat Islam yang mengerjakan sholat, yang dimintakan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan keselamatan karena telah beramal soleh. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, tatkala sholat jangan laju-laju, tahu-tahu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi sudah selawatnya, mana itu, laju banget gitu. Mulai sekarang tahiyatnya bujur-bujur, kemudian doanya juga bujur-bujur. Mudah-mudahan sholat kita menjadi makin khusyuk. Setelah masih 5 menit lagi nah. Setelah Nabi mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka seluruh malaikat, seantero malaikat ini bersyahadat dan mengucapkan selawat. Tahiyat itu redaksinya banyak. Ada yang bunyinya At-tahayyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Yang sudah terbiasa seperti itu boleh. Tapi yang saya ucapkan tadi hadisnya sangat sahih gitu. Malaikat langsung bersyahadat, kemudian berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksinya. Tapi macam-macam redaksinya, ya. Ada yang sudah terbiasa susah untuk menyebutkan, untuk memperbaikinya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Padahal hadisnya yang sahih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, kurang berapa menit lagi? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi dengan ucapan salam penuh dengan penghormatan. Jadi kalau kita begitu berselawat kepada Nabi, temannya siapa? Kenapa kok malaikat? Ini menghina Allah ini. Yang pertama kali kan Allah yang berselawat. Kenapa kok malaikat? Itu. Jadi temannya yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Allah. Yang kedua hanya malaikat gitu. Jangan langsung malaikatnya dulu. Karena yang berselawat yang pertama adalah Allah. Oleh sebab itu banyaklah kita berselawat. Seharian berselawat, seharian pian bersama Allah dan malaikat. Kalau pas banyak kesulitan, seharian berselawat minta kepada Allah, insyaallah kesulitannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.